Halo Sobat Pekerja, selamat datang kembali di Jam Sospedia, tempat ngobrol santai seputar dunia kerja, perlindungan pekerja, dan berbagai manfaat program jaminan sosial ketenagakerjaan yang mungkin selama ini belum banyak diketahui. Saya, Diadim, senang banget bisa nemenin teman-teman semua memandu podcast di episode 5 kali ini. Sobat pernah nggak sih bayangin kalau nanti kita udah nggak bisa kerja lagi, atau udah usia senja, gimana ya nasib penghasilan kita? Pasti pengennya tetap hidup layak, tenang, dan nggak Ya, merepotkan anak cucu kan, Pak? Nah, kali ini kita bakal kupas tuntas gimana caranya memastikan masa pensiun kita tetap cuan dan sejahtera. Kali ini kita juga kedatangan tamu yang istimewa, narasumber kita, Bapak Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Menara Jam Sostek, Bapak Iksarudin. Selamat siang, selamat Pak. siang. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah Alhamdulillah, sehat. mantap. Bapak, untuk siang hari ini kita mau bahas soal jaminan Ya, pensiun, salah satu program di BPJS Ketenagakerjaan ya, benar Pak. sekali. Masih banyak teman-teman yang bingung bedanya jaminan pensiun sama jaminan hari tua itu apa sih, Pak? Jadi Ya, langsung saja ya, Pak, oke. ya. Mungkin kita bisa mulai yang paling dasar dulu nih, Pak. Sebenarnya program jaminan pensiun itu apa sih, Pak? Oke. Ya, BPJS Ketenagakerjaan dalam menjalankan programnya ada 4 sebenarnya. Ada Mhm. JKK, kemudian JKM, kemudian JHT, dan ada pensiun. Ada satu lagi JKP, ya. Oke, Nah, JKP. tapi fokus hari ini adalah terkait dengan jaminan pensiun. Betul. Jaminan pensiun itu adalah program jaminan sosial yang dirancang untuk mempertahankan derajat kehidupan pada saat usia pensiun, Oke. ya, Mhm. dan juga kepada ahli waris, ya. Program ini memberikan penghasilan secara berkala atau Mhm. bulanan sebagai pengganti upah pada saat berhenti, kemudian juga memasuki usia pensiun, Oke. mengalami cacat total ataupun meninggal dunia. Oke. Jadi itu jaminan pensiun. Jadi untuk memastikan bahwa ketika pensiun kita masih dalam keadaan yang cuan lah ya Betul, istilahnya ya betul. Pak Masih ya. punya penghasilan. Masih punya Ya, penghasilan, betul. itu. Lalu kenapa sih Pak program ini jadi penting banget untuk pekerja di Indonesia? Ya, sebenarnya program ini sangat penting ya. Kenapa? Program ini berfungsi sebagai pengaman sosial. Pengaman Ya, sosial, pengaman oke. sosial ya. Jadi untuk mencegah kemiskinan Mhm. ya kepada orang yang lanjut usia Lanjut ya, usia. tanpa pendapatan yang penuh, Mhm. tapi tetap mempunyai penghasilan dari BPJS Ketenagakerjaan atau jaminan Oke. pensiun ini. Jadi walaupun sudah pensiun tapi kita masih dijamin Ya, oleh BPJS Ketenagakerjaan ya betul, Pak ya betul, untuk betul, bisa bertahan hidup walaupun sudah betul, pensiun betul. begitu ya Pak Ya, ya? apalagi sekarang kan jaminan pensiun itu kan banyak generasi sandwich ya. Ya Nah, betul jadi untuk Pak. menghindari Mhm. itu juga, jadi Mhm ada mhm mhm. beban tekanan dari atas, kemudian Mhm. tekanan dari bawah. Nah, Mhm. jadi menjamin mereka untuk tetap bertahan, Oke, gitu. paling enggak mereka Oke. masih bisa bertahan untuk dirinya Yes, sendirilah selama di pensiun itu, di betul usia sekali, pensiun itu ya Pak betul ya. sekali. Nah, selanjutnya Pak, masih banyak juga yang bingung tuh Hmm, hmm. membedakan jaminan pensiun dengan jaminan hari tua atau yang biasa disebut JHT oleh Ya, teman-teman tuh Pak. betul, Bedanya itu apa sih Pak betul sebenarnya? sekali. Mhm. Jadi orang itu ngelihat ini kan juga bentuknya adalah tabungan ya, Tabungan. tapi sebenarnya ada perbedaan. Mhm. Kalau JHT itu pure adalah tabungan. Oke. Tabungan yang dipotong dari Mhm. upah tenaga kerja Mhm. yang disimpan ke BPJS Ketenagakerjaan. Dan Oke. skema dasar itu tabungan ya. Sedangkan jaminan pensiun itu adalah asuransi sosial. Oke. Kemudian bentuk pencairannya, Mhm. kalau JHT itu bisa lamsam. Jadi JHT pada langsung. saat berhenti Mhm. itu bisa lamsam. Mhm. Sedangkan pensiun itu bisa berkala sampai dengan meninggal dunia. Oke. Ya. Mhm mhm Kemudian mhm. syarat masa iurannya kalau misalnya jaminan hari tua itu tidak ada syarat. Mhm. Pada saat dia nanti keluar ya Mhm. atau berhenti itu langsung dicairkan. Oke. Tetapi kalau pensiun punya minimal batas iuran Mhm. sebanyak 15 tahun. Jadi ada Oh, masa oke iur oke. yang dibatasi Mhm. manfaatnya sampai 15 tahun. 15 tahun. Jadi Ya. walaupun belum usia pensiun nih Pak, tapi udah 15 tahun bekerja itu bagaimana Pak? Jadi kalau 15 tahun tapi ada nanti masa iurannya. Oke. Selain masa iuran ada usia pensiun. Oh ya, Ya, jadi usia usia pensiun pensiun. yang Mhm mhm dibatasin. Tapi kalau mhm. JHT Mhm. begitu berhenti bekerja sudah Bisa langsung langsung dicairkan. Tidak ada dicairkan. batasan umur. Oh gitu. Jadi Gitu. itu bedanya ya Pak Iya. ya. Untuk saat ini usia pensiun berapa tahun tuh Ya, Pak? jadi kalau saat ini usia pensiun kita itu di
59 tahun 59 ya, tahun. 59 tahun. Jadi untuk saat ini untuk jaminan pensiun berarti bisa dicairkan ketika kita sudah memasuki usia 59 tahun. 59 tahun. Ya. Oke, begitu ya Pak ya. Kalau dari sisi iuran tuh Pak, pekerja dan perusahaan tuh kontribusinya gimana sih Pak? Nah, jadi kalau tadi JHT itu kan ada juga kontribusi tenaga kerja sama si perusahaan. Ya. Sedangkan di jaminan pensiun juga ada tuh. Mm-mm. Jadi kontribusi dari tenaga kerja besarannya 1%. Oke. Kemudian dari pemberi kerja itu 2%. Jadi total iurannya jaminan pensiun itu adalah sebesar 3%. 3%. 3%. Dan itu Oke. punya batasan maksimal upah sekarang 11 juta. 11 juta. Jadi kalau Oke. upahnya sekarang itu 100 juta, Mm-mm. tapi yang dihitung tetap Tetap 11 jutanya. pengalinya ada 11 juta. Oh, oke. Gitu. Iya, iya. Jadi nggak ada semua batasan. upahnya Mm-mm. dikalikan dengan 3%, tapi ada batasan tertinggi, Mm-mm. besarnya adalah 11 juta. Oke, Gitu. beda sama JHT ya Pak ya, Sama berarti JHT. ya. Kalau Kalau JHT kan persentasenya dari upah yang dari upah yang dilaporkan dilaporkan total ya Pak ya. secara keseluruhan. Total. Oh, begitu begitu. Oke Pak. Nah, nih orang tuh kebanyakan kan juga ada yang memilih untuk menabung sendiri kan Pak. Ya. Maksudnya untuk menyiapkan dana pensiun, dana darurat gitu kan. Oke. Tapi dia lebih nyaman untuk nabung sendiri buat masa tuanya. Menurut Bapak tuh kelebihan dari jaminan pensiun ini apa sih Pak dibanding sama menabung sendiri? Ya, Pak? sebenarnya kan begini ya, kalau tabungan pribadi itu memiliki resiko habis. Ya, betul. Ya. Kalau jaminan pensiun itu memberikan kepastian yang tidak bisa didapatkan dari tabungan hari tua Oke. atau tabungan biasa gitu ya. Mm-mm. Jadi ada 3 pilar sebenarnya terkait jaminan pensiun ini. Pertama, kepastian seumur hidup. Kepastian. Ya. Oke, Pak. Manfaatnya dibayarkan rutin seumur hidup, tidak pernah bersaldo nol. Oke. Oke, itu pertama. Yang kedua, perlindungan terhadap inflasi. Ya. Inflasi. Jadi besaran manfaat pensiun itu disesuaikan dengan setiap tahunnya, ya, sesuai dengan tingkat inflasi pada tahun itu. Oke. Yang ketiga adalah manfaat seketika. Seketika. Jadi jika terjadi risiko cacat atau meninggal dunia, ahli waris berhak menerima manfaat tanpa harus menunggu tabungannya terkumpul. Oh, Jadi iya. begitu terjadi risiko, ya udah langsung dapat manfaat. Oke, Gitu. sangat luar biasa ya Pak jaminan pensiun ini. Betul. Manfaat-manfaat itu yang nggak bisa didapatkan ketika kita menabung sendiri ya Yes, Pak ya. betul, Apalagi betul kalau misalnya kita nabungnya uangnya cash ya Pak Nah, ya. itu dia. Kecuali kalau misalnya kita masih masukkan ke SBN atau yang lainnya, mungkin bisa dapat bunganya, memang ada bunganya. Cuman untuk manfaat seperti yang tadi cacat, meninggal, itu semuanya Betul. nggak bisa Semua nggak bisa didapatkan dari dapat. program yang lainnya ya Pak ya. Oke. Nah, itu tadi kan kita sedang membicarakan tentang pekerja yang formal ya Pak ya, Oke. seperti kita pekerja gitu. Lalu untuk pekerja informal nih Pak, atau freelancer lah biasanya kita sebut, apakah mereka juga bisa mendaftarkan dirinya untuk jaminan pensiun Ya. ini Pak? Ini menarik nih, karena memang banyak yang kita sebut tuh pekerja bukan penerima upah. Bukan penerima upah. Baik. Untuk saat ini regulasinya masih terbatas pada program penerima upah. Oke. Jadi khusus yang pekerja formal. Jadi kalau untuk pekerja non formal, informal ya, itu sekarang programnya hanya bisa hanya bisa JKK, JKM dan JHT. Oke, baru 3 program Baru ya Pak 3 ya program. untuk yang Nah, informal. kita berharap pemerintah juga merubah regulasi ya Pak ya. untuk bisa tenaga kerja bukan penerima upah ikut juga dalam program jaminan pensiun. Kita berharap seperti Iya itu. sih Pak, karena kan kita lihat ya untuk saat ini tuh banyak sekali Ya. pekerja informal seperti Betul. driver ojek online ini Ya, kan ojek banyak online. sekali tuh Ya. Pak, dan mereka kan menggantungkan hidupnya pada penghasilan hariannya mereka Betul, Pak. betul. Kalau mereka nggak bisa mendapatkan pensiun kan gimana ya Pak? Mereka Betul. cuma punya satu opsi ya, nabung harian itu Ya. mungkin ya Pak, Ya, dari betul. penghasilan harian ditabung, cuman kan akhirnya mereka tidak bisa mendapatkan manfaat yang setelah kayak Betul. Bapak jelasin tadi ya Betul. Pak ya, kasihan gitu. Ya semoga pemerintah segera Ya. mengubah regulasinya ya Pak ya. Karena manfaatnya komprehensif ya. Jadi bukan hanya si tenaga kerja, tetapi juga keluarga yang ditinggalkan juga menerima manfaat. Betul gitu. Pak, iya. Apalagi kalau misalnya amit-amit memang meninggal ya Pak ya, meninggal dunia, kan kasihan yang Amit-amit. ditinggalkan Betul. juga ya Pak ya. Ya. Belum tentu mereka punya tabungan juga untuk menyambung hidupnya kan Ya, Pak. Sedangkan kalau betul. mereka punya jaminan pensiun, ya pasti punya walaupun Ya. cuma bertahan beberapa bulan dulu ya Pak Betul. ya. Jadi memang jaminan sosial itu membuat skema bahwa tenaga kerja itu lebih bermartabat.
Jadi betul. bukan hanya mengharapkan belas kasih, tapi lebih bermartabat. Iya, betul, betul Ada sekali Pak. kepastian hak. Sangat luar biasa. Betul, betul. Nah, nanti nih Pak, kayak peserta itu kan pasti menghadapi usia pensiun, Pak. Manfaat yang didapatkan oleh peserta ketika setelah usia pensiun itu apa Ya. saja ya Pak? Jadi pertama, pada saat memasuki usia pensiun dengan masa iuran tadi 15 tahun ya atau 180 bulan ya, 80 bulan. akan mendapatkan pertama syarat minimal ya. Jumlah minimal yang diterima saat ini kan akan naik terus sesuai dengan tingkat inflasi, Rp411.400. 400 per bulannya Ya, ya Pak ya? Rp411.400 per bulan. Oke. Ya. Jadi kalau misalnya tidak mencapai dari hitungannya tidak mencapai 400.000 tetap dihitung dihitung 411.000 batasan tadi ya Pak ya? ya batasan minimal. minimal. Dan batasan maksimalnya saat ini adalah sebesar 4.900.000 per bulan. 4.900.000 per bulan. Itu batasan minimal dan batasan maksimal. Oke, jadi tergantung dengan upahnya tadi ya Pak ya, Ya. berarti yang didapatkan Betul, per betul, bulannya ya betul, Pak ya. betul. Oke. Yang dilaporkan tadi. Semakin besar ya semakin besar juga yang didapat ya Pak Betul, ya sebenarnya betul. ya. Oke. Kan tadi Bapak juga udah sempat bilang kalau misalnya ada perlindungan lain nih, Ya. misal kayak untuk ahli waris. Itu gimana sih Pak konsepnya Pak? Nah, jadi gini. Jadi jaminan pensiun ini kan tidak hanya diterima oleh si tenaga kerja, tetapi juga diterima oleh keluarganya. Keluarga, Ya. oke. Jadi kalau misalnya PNS itu kan juga ada pensiun tuh. Iya, Ya. betul. Nah, kami hanya diterima oleh si tenaga kerja ya, tenaga atau kerja. si PNS. PNS-nya. Tetapi di program BPJS Tenaga-Kerjaan, manfaat pensiun ini bisa diterima oleh keluarganya. Oke. Pertama oleh istri. Itu besarannya 50% dari yang diterima oleh tenaga kerja. Oh, Tapi kalau jumlahnya 50% tidak cukup dari 400, tetap yang terima oleh 400.000. 400, batasan minimal Ya, tadi ya Pak ya? betul. Nah, Oke. kemudian kalau misalnya anaknya, istrinya meninggal atau kawin, gitu ya, atau kawin lagi, anaknya yang masih usia sekolah atau belum bekerja, itu turun ke anaknya. Oh, Besarannya oke. 50% lagi. Oh, iya. Kalau tidak sampai 50%-nya, tetap dapatnya 400.000 adalah batasan minimal. Nah, pensiun di BPJS Tenagakerjaan itu lebih sampai kepada tenaga kerja, kepada orang tua. Oke. Jadi kalau misalnya tenaga kerjanya lajang misalnya, kemudian meninggal dunia ya atau kecelakaan, itu dapat santunan diterima oleh keluarga, orang tua. Besarnya tadi berapa? 50%. Tapi kalau 50%-nya kurang dari 400.000, ya itu tetap 400.000. Oh, Itu oke. sampai dengan orang tuanya meninggal dunia. Oh iya Pak. Ya, jadi tetap diterima. Oke. Gitu. Sama dengan manfaat pensiun tenaga kerja. Kalau tenaga kerjanya itu terima tadi setiap bulan, itu sampai yang bersangkutan meninggal dunia. juga ya Pak. Kalau meninggal dunia diterima oleh istrinya. Kalau meninggal dunia istrinya diterima oleh anaknya. Jadi panjang ceritanya. Jadi kepastian orang untuk menerima penghasilan itu akan lebih pasti di BPJS Tenagakerjaan. Jadi walaupun ditinggalkan Beda. masih tetap bisa bertahan ya Pak Betul. ya. Jadi beda dengan tabungan biasa. Iya. Jadi tadi dari awal saya sampaikan bahwa tidak ada kepastian tuh saldo nol tuh. Iya betul. Jadi semuanya itu intinya. tercover tuh, sampai yang bersangkutan meninggal dunia. Jadi kalau ikut jaminan pensiun sudah pasti sampai dengan meninggal dunia masih menerima penghasilan. Oke, keren ya Pak ya. Begitu. Ternyata ya benar-benar memikirkan bagaimana ke depan tenaga kerja itu ya Pak ya. Tidak hanya tenaga kerja itu sendiri, melainkan sampai garis keluarganya ya Pak ya. Baik itu istri, anak maupun bisa jadi ke orang tua juga ya Pak ya. Oke. Itulah perhatian pemerintah kita saat ini. Iya, ternyata sebenarnya luar biasa Luar ya Pak biasa. ya. Sayangnya program-program seperti ini kadang informasinya itu yang diketahui oleh tenaga kerja itu hanya di atas aja dikit banget gitu ya Pak ya. Sedangkan sebenarnya informasi yang seperti ini itu perlu banget mereka ketahui ya Pak ya. Makanya dengan bentuk podcast kayak gini nih sangat kita sangat bagus sekali supaya masyarakat lebih banyak tahu. Betul. Apalagi sekarang media sosial juga lebih banyak. Ya. Iya Pak, makanya sekarang itu kayak harus kita sosialisasikan lebih masif kepada para tenaga kerja agar memastikan mereka sendiri itu terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan begitu ya Pak ya. Oke. Nah, nih Pak, selanjutnya kalau misalnya orang itu udah mau mencairkan
manfaat pensiun ini. Jadi sebenarnya dari usia berapa sih Pak mereka bisa menerima manfaat ini nih Pak? Ya, tadi sudah saya sampaikan usia pensiun ya. Mm-mm. Jadi usia pensiun itu ditetapkan pemerintah di awalnya itu adalah di usia 57 Mm-mm. ya. Kemudian setelah 3 tahun ditetapkan menjadi 58. Jadi 58. setiap 3 tahun naik 1 tahun. Oke. Jadi tahun 2022 Mm-mm. menjadi 58 tahun. Mm-mm. Kemudian tahun 2025 25. ya menjadi 59 9. tahun. Jadi Oke. setiap tenaga kerja yang mencapai usia 59 tahun Mm-mm. itu sudah dapat Usia pensiun. manfaat dari Manfaat pensiun itu ya Pak pensiun. ya. Tapi dengan Oke. syarat Mm-mm. bahwa masa iurnya harus 15 15 tahun. tahun. Oke, jadi kalau Gitu. misalnya belum 15 tahun walaupun udah 50, misal iurannya dia iya iurannya belum 15 Ya, tahun, padahal usianya dia sudah 59 tahun, Pak. itu diterima lamsam. Lamsam. Oh, Ya, begitu. Oke, gitu. Pak. Nah, kalau dilihat lebih luas nih, Pak, gimana sih, Pak, program jaminan pensiun ini dapat membantu kesejahteraan masyarakat di masa tua? Ya. Jadi jaminan pensiun itu apa ya? Boleh didesain untuk menciptakan apa ya? Suatu penghasilan ya tenaga kerja di masa pensiun. Oke. Jadi sebenarnya kalau orang sudah menerima penghasilan di masa pensiun dan lagi terhadap inflasi segala macam, itu sudah pasti aman dong. Iya. Jadi bisa menjamin kehidupannya sehari-hari. Gitu. Oh gitu ya Pak ya. Memang inflasi ini agak bikin deg-degan Oh ya Pak iya, ya. betul. Apalagi Kita nggak naikkan, tahu ya. iya, Apalagi dolar naik sekarang ya. ini kan dolar Nah, udah mencapai 17.600 Pak per betul. hari ini. Luar biasa sangat tinggi harganya. Paling Oke. tinggi nggak sih Pak selama ini? Ya, 17.685 ya. saat ini tadi saya cek. Oke Pak. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih Pak. Kalau misal nih Pak peserta pengen mengajukan manfaat jaminan pensiun, syarat utamanya tuh apa aja sih Pak? Ya, syarat utama kan yang jelas tadi usianya, masa iurannya Ya, sampai dengan 15 15 tahun. tahun. Kemudian apabila terjadi risiko meninggal dunia Meninggal dunia. atau akibat kecelakaan kerja, Oke. gitu ya. Yang jelas pada saat dia meninggal dunia atau kecelakaan kerja ataupun memasuki usia pensiun, itu sudah pasti dapat jaminan pensiun yang ya Oke. udah ada kepastian. Otomatis ya Pak Otomatis. ya. Oke. Jadi kalau untuk berkala Mm-mm. ya itu mencapai 15 tahun masa iur. Oke. Tetapi kalau tidak sampai masa iur, Mm-mm. berarti itu kita berikan secara lamsam. Oke. Bedanya di situ ya Pak ya. Betul, Jadi pasti betul. sebenarnya pasti Pasti dapat dapat, untuk pasti jaminan dapat, pensiun pasti ini. dapat. Tapi kalau kita sudah mengiur selama Ya. 15 tahun, kita Hmm. akan mendapatkannya secara berkala. Ya. Kalau kurang dari 15 tahun, kita mendapatkannya lamsam, begitu ya Pak ya? Betul, Oke. betul. Nah, untuk proses klaimnya sendiri itu Pak, alurnya gimana sih Pak? Ya. Apakah udah semakin mudah nih Pak di masa yang saat ini nih Pak? Ya, sebenarnya BPJS Tenagakerjaan sudah mendigitalisasi proses ya. Mm-mm. Jadi sekarang bisa mengajukan lewat Jimo, Mm-mm. kemudian bisa mengajukan lewat Lapak Asik, Lapak Asik. ataupun kalau misalnya pengen juga ketemu dengan CS di kantor ya bisa aja Bisa langsung datang ke kantor, cabang ya. terdekat ya Pak ya? Iya. Mm-mm. Karena kalau untuk di DKI kan ada 20 kantor cabang ya, Iya, silakan banyak aja untuk sekali. datang. Pilih Dan aja yang paling ya, dekat ya Pak? ya kan ada di seluruh Indonesia tuh ada sebanyak 200 cabang 200 kantor lebih. cabang ya Pak ya? Jadi silakan aja untuk datang. Tapi lebih mudah bisa menggunakan aplikasi Jimo atau melalui Lapak Asik. Lapak Asik, Ya. oke. Tapi lebih simpelnya sebenarnya tinggal modal HP aja kan Pak, Modal kita HP, bisa betul. cek-cek itu klaimnya lewat situ. Makanya saya minta tenaga kerja aktif saat ini Mm-mm. itu harus mengaktifkan aplikasi Jimo. Mm-mm. Pertama informasinya juga update ya Pak gitu ya, ya. lebih Kemudian update. bisa ngecek saldo dan bisa mengajukan klaim melalui aplikasi Jimo. Nggak perlu kita Nggak jauh-jauh perlu ke kantor jauh-jauh. cabang Betul, panas-panasan, belum betul. ongkosnya ke sana juga ya Pak ya. Betul. Mendingan di rumah sambil Iya, tiduran, rebahan, kita betul. klaim gitu ya Pak Betul, ya, iya. lebih gampang. Berarti intinya BPJS Ketenagakerjaan itu sudah memberikan kemudahan Oh iya, dan perhatiannya Iya. kepada para tenaga kerja begitu ya Oh, Pak ya. sangat, Sangat ya Pak ya. benar. Sungguh luar biasa program jaminan pensiun yang saya awalnya taunya cuma dikit, hanya di ujungnya aja, ternyata Oh, iya. setelah dikulik-kulik Oh, manfaatnya banyak banyak, sekali ya Pak ya, dan sangat luar biasa. Yang terakhir nih Pak, Ya. boleh nggak sih Pak mungkin ada pesan untuk para pekerja Indonesia tentang pentingnya mempersiapkan masa pensiun sejak dini Ya. Pak? Masa pensiun itu bukanlah masa untuk berhenti hidup, ya, melainkan masa untuk menikmati hasil jerih payah
selama kita beraktivitas sebelumnya. Saya minta pastikan status kepesertaan Anda aktif dan rutin rintis ya, syarat 15 tahun masa iur sejak dini. Kemerdekaan finansial masa tua adalah hasil dari cetak biru yang dibangun hari ini. Oke, luar biasa Bapak. Terima kasih atas insight sama pesan-pesan yang telah diberikan ya Pak ya. Nggak kerasa nih Pak. Obrolan kita sudah sampai di penghujung podcast pada hari ini. Terima kasih ya Pak, Bapak Iksarudin atas insight dan informasinya yang telah diberikan terkait program BPJS Ketenagakerjaan yaitu jaminan pensiun. Semoga dengan apa yang kita bahas hari ini Pak bisa bermanfaat bagi rekan-rekan pekerja yang lainnya ya Pak ya, dan menambah wawasan untuk teman-teman agar lebih terbuka dan seharusnya bisa lebih paham terkait bentuk kepedulian kami dan pemerintah ya Pak ya terhadap para tenaga kerja seperti itu. Buat yang masih ingin tahu lebih banyak tentang program-program jaminan ketenagakerjaan, jangan lupa pantengin juga podcast-podcast yang akan kita upload setiap bulannya, yaitu Jamsospedia di kanal YouTube kami. Dan untuk akhir kata, saya Diah Dim pamit undur diri. Tetap semangat, tetap produktif, dan jangan lupa kerja keras. Karena kerja keras itu penting, tapi perlindungan kerja juga nggak kalah penting. Sampai ketemu di episode selanjutnya di Jamsospedia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih Bapak.